dinamis. Pada bab ini, ada beberapa bagian yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar tentang arus listrik, terus kita akan belajar tentang penghantar listrik, lalu kemudian ada rangkaian listrik, terus nanti kita juga akan belajar daya dan energi listrik, habis itu kita belajar biaya listrik, cara ngitung tagihan listrik, lalu kemudian kita belajar pembangkit listrik. Nah, di video ini kita akan membahas dua hal, arus listrik dan penghantar listrik. Kita bahas dulu arus listrik. Sebelumnya kita udah belajar pada listrik statis, kalau seandainya kita punya muatan positif dan muatan negatif, dua buah benda yang satu bermuatan positif dan satu bermuatan negatif, yang bermuatan positif itu punya potensial listrik yang tinggi. Semakin banyak positifnya, maka potensial listriknya akan semakin tinggi. Sementara yang bermuatan negatif itu memiliki potensial listrik yang rendah. Semakin banyak muatan negatifnya, maka potensial listriknya akan semakin rendah. Ketika keduanya kita hubungkan dengan sebuah penghantar, maka nanti akan terjadi aliran elektron. Oke, akan terjadi aliran muatan dari yang potensial rendah ke potensial tinggi, dan muatan yang mengalir itu adalah muatan negatif, dibawa oleh elektron. Nah, arus listrik itu diartikan sebagai jumlah muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Kalau kita rumuskan, maka arus listrik itu dilambangkan sebagai I. I rumusnya adalah Q per T. Di mana I adalah arus listrik, satuannya ampere, Q adalah muatan, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Elektron itu mengalir dari yang muatan negatif atau dari kutub negatif yang potensialnya rendah ke kutub positif yang potensial listriknya tinggi. Tetapi arus listrik disepakati oleh para ilmuwan itu alirannya arahnya berbeda, melawan arah aliran elektron dari positif ke negatif. Oke? Jadi ingat, elektron mengalir dari negatif ke positif, sementara arus listrik mengalir dari positif ke negatif. I rumusnya adalah Q per T. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitung, karena ini terdiri dari 3 variabel I, Q, sama T, maka rumus I sama dengan Q per T ini bisa kita buat dalam bentuk diagram piramida. I nilainya sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. Oke, cara membacanya I sama dengan Q per T. Gimana kalau kita mau mencari Q atau T? Kita tinggal lihat posisinya saja. Kalau kita mau mencari Q, Q itu sama dengan I kali T. Kalau dia sejajar, maka jadi dikalikan. Kalau kita nyari T, maka T ini itu sama dengan Q per I. Oke? I sama dengan Q per T. Kalau nyari Q, Q sama dengan I kali T. Dan kalau kita nyari T, T itu sama dengan Q per I. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Soal pertama. Di sebuah penghantar, mengalir muatan sebanyak 30 coulomb dalam waktu 2 menit. Besar kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut adalah titik-titik ampere. Ini pilihan jawabannya. Oke, sekarang kita jawab. Kita jawabnya sambil nulis saja ya. Apa yang diketahui di soal ini? Yang pertama ada Q, muatan sebanyak 30 coulomb. Q sama dengan 30 coulomb. Dalam waktu 2 menit, waktu lambangnya adalah T. T sama dengan 2 menit. Nah, satuan waktu harusnya bukan menit, tapi sekon. 1 menit itu 60 sekon. Jadi kalau 2 menit, 2 kali 60 sekon. Maka dapatnya adalah 120 sekon. Yang ditanya apa? Berapa besar kuat arus? Jadi I yang ditanya. Nah, tadi kita udah belajar. Kalau kita mencari I, kalau kita mau nyari nilai I, maka I itu sama dengan Q per T. Oke? I sama dengan Q per T. I nilainya sama dengan Q per T. Berarti sama dengan Q-nya 30, T-nya 120. Maka jadi berapa? 30 bagi 120, nolnya coret, 3 per 12 kita sederhanakan, 1 per 4 ampere. Nah, kalau 1 per 4 kita jadikan pecahan desimal, maka dapatnya adalah 0,25 ampere. Maka jawabannya adalah, ini D-nya kurang angkanya, 0,25 ampere. Kita ubah aja pilihan jawaban D-nya. Oke? Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah kawat penghantar menghantarkan listrik sebesar 5 ampere. Besar muatan listrik yang mengalir dalam waktu 1 menit adalah.
menghantarkan listrik sebesar 5 ampere. Ini satuannya ampere. Yang satuannya ampere tadi adalah I. Jadi diketahui pertama adalah I. I sama dengan 5 ampere. Dalam waktu 1 menit. Berarti T-nya 1 menit. Kau jadikan detik, 1 menit itu nilainya sama dengan 60 detik. Oke? Yang ditanya apa? Ditanya berapa nilai muatan. Besar muatan listrik yang mengalir. Berarti yang ditanya adalah Q. Q sama dengan berapa? Oke? Kalau lupa, kita lihat segitiga yang tadi lagi. I itu sama dengan Q per T. Kalau Q sama dengan I kali T. Q rumusnya adalah I kali T. Q sama dengan I kali T. Karena I dan T-nya sejajar, maka kita kalikan. I nilainya berapa? 5. T nilainya 60. 5 kali 60 hasilnya adalah 300 kolom. Maka soal ini jawabannya adalah D. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah penghantar dialiri arus listrik 0,2 ampere. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan sebanyak 10 kolom pada penghantar tersebut? Oke, kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui. Yang pertama, arus listrik 0,2 ampere. Berarti itu adalah I. I sama dengan 0,2 ampere. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan sebanyak 10 kolom? Berarti itu adalah Q. Q sama dengan 10 kolom. Ditanya berapa waktu? T sama dengan berapa? Tadi I sama dengan Q per T. Kalau kita nyari Q itu sama dengan I kali T. Nah, kalau kita nyari T, maka T itu sama dengan Q per I. Oke? T sama dengan Q per I. T sama dengan Q per I. Berapa nilai Q? 10. Berapa nilai I? 0,2. Berapa nilai 10 bagi 0,2? Biar bisa menghitungnya lebih gampang, komanya ini hilangkan. Kalau dia ada satu angka belakang koma, maka kali sama 10. Oke? Di atas kali 10, di bawah kali 10. Tujuannya apa? Biar pembaginya nggak ada komanya lagi. Kalau dia dua angka belakang koma, maka dikali 100. Tapi kali 100-nya atas bawah ya. Jadi 10 per 0,2, biar gampang dibaginya, kita kali dengan 10 per 10. 10 kali 10, 100. 0,2 dikali 10, 2. Oke? 100 dibagi 2 dapatnya berapa? 50. 50 sekon. Maka jawabannya adalah A. Oke? Sip. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita belajar tentang penghantar listrik. Tadi, kalau kita punya muatan positif dan muatan negatif, benda yang bermuatan positif itu potensial listriknya tinggi, benda yang bermuatan negatif potensial listriknya rendah. Dan kalau keduanya kita hubungkan dengan penghantar, maka nanti akan ada aliran elektron dari negatif ke positif, sementara arah arus listriknya dari positif ke negatif. Nah, elektronnya mengalir melalui sebuah penghantar. Kalau nggak ada penghantar, elektronnya nggak bisa ngalir. Oke? Nah, benda-benda, berdasarkan daya hantar listriknya, itu kita bagi atas 3 jenis. Yang pertama, ada yang kita sebut nanti sebagai konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi bahan atau benda yang bisa menghantarkan arus listrik kita sebut sebagai konduktor. Apa contohnya? Contoh yang paling umum kita jadikan konduktor adalah logam. Hampir semua jenis logam itu dapat menghantarkan listrik, tapi tidak semuanya dapat menghantarkan listrik dengan baik. Yang paling baik menghantarkan listrik itu contohnya ada tembaga. Oke? Terus ada emas, lalu ada perak. Nah, karena emas dan perak ini terlalu mahal, kedua-duanya adalah logam yang dijadikan perhiasan, maka yang umum digunakan sebagai penghantar listrik, kawat-kawat listrik itu adalah tembaga. Oke? Jadi tembaga ini isi dari kabel listrik yang ada di rumah-rumah kita. Terus bahan kedua itu ada yang disebut sebagai isolator. Apa itu isolator? Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor, yang tak dapat menghantarkan arus listrik disebut sebagai isolator. Apa contoh bahan yang merupakan isolator?
Contohnya adalah plastik dan karet. Oke, plastik dan karet itu nggak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian ada bahan yang ketiga, yang disebut sebagai semikonduktor. Nah, apa arti dari semikonduktor? Ini adalah bahan yang kalau berada pada suhu rendah, dia bersifat isolator, tapi pada suhu tinggi, dia bersifat konduktor. Pada suhu yang rendah, dia nggak dapat menghantarkan listrik, tapi pada suhu tinggi, dia dapat menghantarkan listrik. Apa contohnya? Contohnya adalah karbon, silikon, dan germanium. Dan umumnya, bahan-bahan yang bersifat semikonduktor itu dijadikan sebagai komponen pada alat-alat elektronik, terutama untuk jadi transistor. Oke, ini nih yang kotak-kotak ini. Kalau kalian buka alat elektronik, radio misalkan, TV atau HP, nanti di dalamnya ada komponen-komponen kecil. Nah, itu terbuat dari bahan semikonduktor. Oke. Nah, setiap penghantar listrik itu punya hambatan, dan kita bisa menghitung besar hambatannya. Semakin besar hambatan kawat penghantar, maka semakin nggak bagus dia dijadikan sebagai penghantar listrik. Penghantar listrik yang bagus itu yang hambatannya kecil. Nah, besar hambatan kawat itu bisa kita hitung. Yang pertama yang berpengaruh terhadap hambatan kawat, anggap ini adalah sebuah kawat berbentuk tabung yang panjang. Maka yang pertama berpengaruh terhadap hambatannya itu adalah panjang kawatnya. Kita lambangkan sebagai L, satuannya meter. Yang kedua, yang berpengaruh itu adalah luas penampang kawat. Nah, yang ini, yang luas lingkarannya ini yang kita sebut sebagai luas penampang kawat. Satuannya meter kuadrat. Terus yang ketiga, yang berpengaruh nanti adalah hambat jenis kawat. Satuannya ohm meter. Oke, apa itu hambat jenis? Hambat jenis adalah nilai hambatan yang tergantung kepada jenis kawat. Beda jenis kawatnya, beda jenis logamnya, maka berbeda juga nanti nilai hambat jenisnya. Nah, nilai hambatan kawat itu nanti bisa kita rumuskan sebagai R sama dengan Rho kali L per A. Ini bacanya Rho ya, hambat jenis ini. Rho dikali L per A. Hambat jenis dikali panjang, lalu kita bagi sama luas penampang. Dan hambatan itu sendiri dilambangkan sebagai R. R adalah hambatan. Satuannya ohm, OHM, atau lambangnya ini. Ini lambangnya bacanya ohm. Oke? R sama dengan Rho kali L per A. Ingat, ini rumus untuk hambatan pada kawat penghantar. Kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama. Sebuah kawat tembaga memiliki hambat jenis 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Jika kawat tembaga memiliki panjang 120 cm dan luas penampang 5 mm kuadrat, hambatan listrik pada kawat tembaga sebesar berapa? Kita tulis rumusnya dulu. Hambatan pada kawat, tadi R, itu rumusnya adalah Rho kali L dibagi sama A. Rho ini hambat jenis, L adalah panjangnya, dan A adalah luas penampang pada kawat. Nah, di soal ini udah dikasih tahu, hambat jenisnya 1,68 kali 10 pangkat min 8. Berarti itu adalah Rho. 1,68 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Terus, kawat tembaga memiliki panjang, berarti itu adalah L. L-nya sama dengan 120 cm. Tadi, panjangnya satuannya adalah meter. Ini satuannya senti, maka kita ubah. 1 meter itu nilainya sama dengan 100 cm. Oke? Kalau kita balik 1 cm itu nilainya sama dengan 1 per 100 meter. Oke? Kita bagi 100 kalau kita mau ngubah dari senti ke meter. Berarti 120 cm sama dengan 120 per 100 meter. Maka nilainya sama dengan 1,2 meter. Oke? Ketika dibagi 100 tinggal dikasih koma. 2 angka belakang koma. 1, 2. Oke? 1,20 meter atau 1,2 meter saja. Terus kemudian ada luas penampang. A. 5 mm kuadrat. Satuan luas penampang itu harus meter kuadrat. Ini 5 mm kuadrat. Maka kita jadikan ini meter kuadrat. Gimana cara ngubahnya? 1 mm saja, kalau nggak pakai kuadrat, itu nilainya sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Oke? Ingat ini, mili artinya min 3. 10 pangkat min 3. Kalau dikuadratkan, 1 mm kuadrat, maka yang 10 min 3 ini juga kita kuadratkan. 10 pangkat min 3 kalau dikuadratkan, maka nanti akan menjadi 10 pangkat min 6.
Ingat, kalau kita punya bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Min 3 kali 2, jadi min 6. Berarti 5 mm kuadrat sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nilai Rho, nilai L, nilai A-nya udah ada. Maka tinggal kita masukkan angkanya. Rho berapa? 1,68 kali 10 pangkat min 8. Dikali L-nya berapa? 1,2. Dibagi 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, coba dihitung. Berapa nanti hasilnya? 1,68 dikali 1,2 dibagi 5. Kalau ini kita kalikan, nanti kita akan dapat nilainya adalah 0,4032 dikali 10 pangkat. Nah, 10 pangkat min 8 kalau dibagi 10 pangkat min 6, ingat kalau bilang berpangkat dibagi, pangkatnya kita kurangkan. Min 8 kurangi min 6, maka sisanya nanti adalah min 2. 0,4032 dikali 10 pangkat min 2. Maka jawabannya adalah C. Oke. Lanjut, yang listrik sederhana hanya membutuhkan 3 alat utama. Yang pertama, kita butuh sumber listrik. Contohnya adalah baterai atau aki. Apa fungsinya? Sumber listrik itu berfungsi sebagai penghasil beda potensial atau penghasil tegangan listrik. Nama lain beda potensial adalah tegangan listrik, yang biasanya dilamakan nanti dengan V. Nah, pada baterai ini, kutub positifnya itu berada pada bagian atas. Bagian yang menonjol ini itu kita sebut sebagai kutub positif. Sementara bagian bawahnya yang datar itu nanti kita sebut dengan kutub negatif. Nah, arus listrik dapat mengalir jika kutub positif dan kutub negatif ini kita hubungkan melalui sebuah penghantar. Baterai ataupun aki biasanya nanti dilambangkan pada gambar rangkaian listrik sederhana sebagai 2 buah garis yang sejajar. Satu garisnya panjang, satu lagi garisnya pendek. Garis panjang itu merupakan lambang dari kutub positif. Sementara garis pendek itu menunjukkan kutub negatif pada baterai. Terus yang kedua, kita butuh kabel sebagai penghantar listriknya. Dan yang ketiga, kita butuh alat listrik. Dan contoh paling gampang adalah lampu. Dengan menggunakan lampu, nanti kita bisa jadikan ini sebagai penanda apakah arus listriknya sudah mengalir atau belum. Kalau lampunya menyala, maka arus listriknya mengalir. Tapi kalau lampunya nggak menyala, arus listriknya berarti tidak mengalir. Oke? Secara sederhana, kalau kita gambarkan, ini baterai, terus ini adalah lampu. Jika baterai kita hubungkan dengan lampu, kedua kutub baterai kita hubungkan dengan sebuah penghantar ke lampu, maka nanti lampunya menyala. Kenapa bisa menyala? Karena pada penghantar mengalir arus listrik. Arus listriknya akan keluar dari kutub positif menuju penghantar sampai ke lampu, kemudian nanti balik lagi ke baterai, masuk melalui kutub negatif. Begitu seterusnya, dia akan putar-putar terus arus listriknya. Nah, rangkaian seperti ini kita sebut sebagai rangkaian tertutup. Ketika kutub positif terhubung dengan penghantar ke kutub negatif. Jika ada bagian yang terbuka pada rangkaiannya, maka arus listriknya akan berhenti mengalir karena kutub positif tidak lagi terhubung dengan kutub negatif. Dan lampu ya akan padam. Nah, rangkaian yang terbuka seperti ini kita sebut nanti sebagai rangkaian terbuka. Pada rangkaian listrik ada beberapa perhitungan yang bisa kita lakukan. Ada beberapa hukum yang menghitung beberapa variabel pada rangkaian listrik. Yang pertama ada namanya hukum Ohm. Menurut Ohm, kalau sebuah sumber tegangan kita hubungkan dengan hambatan lambangnya R, dan digambar biasanya dilambangkan dengan garis-garis zigzag. Hambatan ini terdapat pada penghantar ataupun pada alat listrik, atau bisa juga pada sebuah komponen khusus yang disebut sebagai resistor. Jadi R ini dari kata resistor. Nah, resistor atau hambatan ini komponen-komponen kecil yang umumnya terdapat pada banyak alat listrik. Contohnya pada televisi ataupun pada radio. Kalau kalian punya radio tua,
yang udah nggak berfungsi lagi, kalian bisa buka. Nah, di dalamnya akan terlihat banyak resistor. Nah, resistor karena namanya hambatan, itu berfungsi untuk menghambat arus listrik. Kalau kita hubungkan resistor atau hambatan dengan kedua kutub baterai, maka akan timbul aliran arus dari kutub positif, keluar dari kutub positif, lalu kemudian keliling menuju hambatannya, terus masuk lagi ke kutub negatif. Nah, besarnya arus listrik yang mengalir itu bisa kita hitung pakai sebuah persamaan yang kita sebut dengan persamaan hukum Ohm. Persamaannya, I nilainya sama dengan V per R. Apa itu V? V adalah tegangan yang dihasilkan oleh sumber listrik. I adalah arus listrik, satuannya ampere. Kemudian V adalah tegangan yang dihasilkan oleh sumber listrik, satuannya volt. Dan R adalah nilai hambatan, yang satuannya adalah ohm. Untuk memudahkan kita dalam menghitung, karena rumusnya hanya terdiri dari 3 variabel, maka kita bisa buat rumus ini dalam diagram piramida. I sama dengan V per R. Kalau kita mau nyari V, maka V itu sama dengan I kali R. Variabel yang sejajar itu nanti dikalikan. Kalau kita nyari R, maka R itu sama dengan V per I. Oke? Kita lihat contoh soalnya. Soal nomor 1. Pada sebuah rangkaian listrik, sumber listrik dengan tegangan 6 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan 15 ohm. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah... Oke, kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama, diketahui tegangan 6 volt. Tegangan tadi lambangnya adalah V. V sama dengan 6 volt. Terus diketahui tegangan yang 6 volt itu dihubungkan dengan sebuah hambatan 15 ohm. Hambatan tadi lambangnya adalah R. 15 ohm. Ditanya berapa arus listrik yang mengalir? I nilainya sama dengan berapa? Nah, seperti yang tadi udah kita pelajari, I itu dirumuskan sebagai V per R. Tegangan dibagi sama hambatan. Karena angka V dan R-nya udah ada, kita tinggal masukkan angkanya. 6 dibagi 15. Oke? 6 dibagi sama 15. Kalau kita mau sederhanakan dulu, bisa sama-sama kita bagi 3. Kalau dibagi 3, 6 ini jadi 2, 15 ini jadi 5. Dan 2 kalau dibagi 5 itu nanti dapatnya adalah 0,4. Oke? Maka jawabannya adalah D. Kirchhoff. Persamaan yang disebut dengan hukum Kirchhoff. Pada sebuah rangkaian, tadi kita belajar rangkaian ini, ada sumber tegangan, ada hambatan. Kalau dihubungkan, maka nanti akan ada arus listrik yang mengalir. Nah, kita bisa saja menemukan rangkaian yang bentuknya tidak sederhana ini. Bisa saja nanti bentuknya lebih rumit. Hambatannya ada beberapa buah, nanti ada hambatan yang disusun secara seri, ada hambatan yang disusun secara paralel. Ada titik-titik percabangan yang nanti bisa saja kita temukan dalam rangkaian listrik. Nah, contohnya misalkan ini. Ini ada sebuah titik yang dari titik ini ada 5 buah kabel penghantar, kawat penghantar yang masing-masing memiliki I yang berbeda-beda. Nah, hukum Kirchhoff membahas titik percabangan ini, membahas arus yang masuk atau yang keluar pada titik percabangan. Menurut Kirchhoff, pada titik percabangan, pada setiap titik cabang yang berada pada rangkaian, itu berlaku sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Apa itu I? I adalah arus. Terus apa itu sigma? Sigma ini berarti jumlah. Oke? Sigma bahasa lainnya adalah jumlah. Jadi jumlah dari arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari sebuah titik cabang. Misalkan di gambar ini, kita punya sebuah titik cabang. Ini ada sebuah titik cabang. Tintanya. Oke, ini titik cabangnya. Pada titik cabang ini, ada arus yang masuk, ada arus yang keluar. Yang mana aja yang masuk? Yang pertama, yang masuk berarti yang panahnya menuju ke titik cabang. Yang panahnya menuju titik cabang itu adalah I2 sama I4. Oke? Sementara yang panahnya keluar dari titik cabang ada 3. Ada I1, kemudian ada I3,
kemudian ada I5. Oke, nah sesuai dengan persamaan hukum Kirchhoff, kalau kita uraikan I pada gambar ini, maka nanti nilai I2 tambah I4 yang merupakan I yang masuk. Oke, jadi I2 dan I4 ini adalah I yang masuk. Ini adalah I, 2 dan 4 ini adalah I yang masuk. I masuk. Sama dengan I yang keluar. I yang keluar dari titik cabang ada 3. I1, I3, sama I5. I1 tambah I3 tambah I5 ini sama dengan I yang keluar. Nah, persamaan ini kita sebut nanti sebagai hukum Kirchhoff. Persamaan antara I1, I2, I3 atau seterusnya bisa berbeda-beda tergantung dari gambarnya. Untuk gambar ini, I masuk sama dengan I keluarnya, nanti persamaannya menjadi ini. Oke? Kita lihat contoh soalnya. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya juga ada 5 I yang masuk atau keluar dari titik cabang. Yang ditanya, berapa nilai dari I5? Sesuai dengan hukum Kirchhoff tadi, sigma I masuk atau jumlah I yang masuk ke dalam titik cabang harus sama dengan jumlah I yang keluar. Coba kita lihat dulu I yang masuk ke dalam titik cabang. Dari semua I, dari 5 I yang ada di sini, yang panahnya masuk ke titik cabang, itu yang mana aja? I1 masuk, kemudian I4 itu juga masuk. I2, I3 sama I5-nya keluar. Panahnya keluar dari titik cabangnya. Oke? Jadi sigma I masuk ada 2 buah. Ada I1 tambah I4. Oke? Yang keluar ada 3. Ada I2, lalu kemudian ada I3, terus nanti ada I5. Nah, kita tinggal masukkan angka masing-masingnya. I1 nilai 3 ampere. I4 nilainya 5 ampere. Jadi 3 tambah 5 sama dengan I2 nilainya 1 ampere. I3 nilainya 3 ampere ditambah I5. Nah, kalau kita jumlahkan 3 tambah 5 berapa? 8. 1 tambah 3 4 ditambah I5. 8 itu sama dengan 4 tambah I5. 4 tambah berapa yang hasilnya 8? Ya 4 tambah 4. Jadi I5 nilainya sama dengan 4. Oke? Atau boleh juga untuk menghitung I5, 4-nya kita pindahkan ke kiri. Pindah ruaskan. Jadi I5 sama dengan 8 kurang 4. 8 kurang 4 sama dengan I5. Berapa nilai 8 kurang 4? 4. 4 sama dengan I5. Oke?